Pernah nggak sih kamu merasa sudah tidur cukup, tapi bangun tidur tetap lelah? Atau mungkin sudah lupa rasanya bangun pagi dengan badan segar dan pikiran yang jernih? Saya di sini bukan untuk membahas teori rumit soal tidur. Saya di sini juga karena saya juga pernah mengalami hari-hari dengan mata panda, sehingga performa kerja saya turun dan mood saya kacau. Semua karena satu hal, yaitu kurang tidur yang berkualitas. Di dunia yang makin cepat ini, tidur sering kali dianggap sebagai sebuah kemewahan. Padahal tidur bukan cuma soal durasi. Tidur itu sebuah fondasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Septian. Hari ini kita akan bahas bersama-sama bukan cuma kenapa tidur itu penting, tapi juga gimana cara kita bisa memperbaiki kualitas tidur kita, bahkan di tengah tekanan kerja dan hidup yang gak pernah berhenti. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tidur berkualitas untuk kunci otentik untuk hidup sehat dan produktif. Kenapa sekarang kita menganggap kurang tidur itu normal? Pernah nggak sih kayak kamu bangga demi menyelesaikan pekerjaan, kamu hanya merelakan tidur yang hanya mungkin 4 jam, yang berarti tidur kita tuh kurang. Nah, sekarang ini kita hidup di budaya yang menggantungkan kesibukan, tapi melupakan satu hal vital, yaitu tidur. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengubah pandangan itu dari data dan beberapa informasi yang telah saya kumpulkan. Di sini terdapat sebuah fakta global bahwa Asia ini merupakan benua yang merupakan benua juara kurang tidur di dunia, yang memiliki kualitas tidur terendah di dunia, dengan durasi tidur rata-rata hanya 6,5 jam per malam, lebih pendek 30 menit dari rata-rata global. Data ini didapat dalam laporan The Economist pada tahun 2023, di mana benua Asia itu mendapatkan waktu tidur 6,5 jam rata-ratanya, Australia 7 jam, dan Eropa 8 jam. Survei ini dilakukan terhadap 9.800 responden yang menunjukkan 53% pekerja yang bekerja 20 hingga 40 jam per minggu merasa sangat lelah akibat kurang tidur. Kondisi ini memperburuk setiap harinya. Dampaknya 82% dari mereka yang kurang istirahat mengalami kecemasan hingga depresi saat bekerja. Padahal mayoritas pekerja berharap bisa tidur setidaknya 7 jam seharinya. Berapa lama waktu tidur yang kita butuhkan? Untuk masa bayi itu 14 hingga 17 jam per hari. Lalu untuk anak-anak berusia 1 hingga 5 tahun membutuhkan waktu 10 hingga 14 jam. Untuk remaja 14 hingga 17 tahun membutuhkan 8 hingga 10 jam. Sementara untuk orang dewasa dari umur 18 hingga 64 tahun membutuhkan 7 hingga 9 jam. Lalu untuk umur lansia lebih dari 64 tahun itu membutuhkan setidaknya 7 jam, itu paling banyak. Lalu apa yang kita bayar ketika kurang tidur terjadi pada kita? Yang pertama itu dapat menurunkan efisiensi kerja dan kemampuan untuk mengambil keputusan. Lalu dapat meningkatkan risiko burnout dan kelelahan dalam beraktivitas. Lalu dapat mengganggu hubungan antara rekan kerja akibat emosi. Lalu meningkatkan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Lalu, mengapa tidur yang cukup itu penting? Tidur yang cukup itu penting bukan hanya untuk seorang pekerja atau mungkin mahasiswa ataupun yang lain-lain, tapi untuk semua orang. Karena tidur yang cukup itu dapat mendukung konsentrasi dan produktivitas dari kerja seseorang. Lalu dapat mengurangi risiko kesalahan kerja atau mungkin kecelakaan di jalan juga. Lalu menjaga kesehatan fisik seperti mengurangi risiko tekanan darah tinggi dan obesitas, karena mungkin kalau kita tidur makin larut malam akan lapar dan akhirnya memesan makanan yang mungkin nggak sehat untuk dimakan jam segitu. Lalu juga dapat meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres, dan memperbaiki mood. Lalu apa saja yang menghalangi kita tidur nyenyak?
Yang pertama itu dalam faktor bekerja, yaitu jam kerja yang panjang atau jadwal shift yang mungkin tidak teratur untuk si pekerja tersebut. Lalu juga ada faktor stres tugas atau beban kerja yang mungkin berlebihan sehingga dapat menyebabkan kita tidur lebih nyenyak. Lalu penggunaan perangkat elektronik hingga larut malam dapat juga mengganggu waktu tidur kita yang mungkin bisa lebih cepat, akan tetapi karena terlalu asik menggunakan perangkat elektronik sehingga masih ingin bangun, jadi tidurnya kurang nyenyak. Lalu lingkungan kerja atau hidup yang tidak mendukung keseimbangan hidup dan tidur, yang mungkin sering juga kita dapati bahwa kita tuh nggak dapat mengontrol diri kita karena mungkin tuntutan pekerjaan. Lalu ada beberapa manfaat tidur berkualitas untuk pekerja, karena sebenarnya tidur itu bukan hanya tidur, tapi yang diperlukan itu tidur yang berkualitas. Yang pertama itu ada manfaat seperti produktivitas kerja yang meningkat, kreativitas dan inovasi lebih optimal, tubuh lebih bugar, dan imun tubuh lebih kuat. Dan juga dapat mengurangi risiko cedera dan kesalahan kerja saat mungkin bekerja. Di sini ada beberapa tips yang dapat meningkatkan kualitas tidur. Yang pertama itu mungkin juga sering dilakukan oleh banyak orang, yaitu menghindari konsumsi kafein dan nikotin sebelum tidur. Biasanya kafein itu biasanya orang-orang meminum kopi atau mungkin nikotin itu merokok. Lalu yang kedua, menetapkan jadwal tidur yang konsisten meski di hari libur. Lalu menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, sejuk, gelap, dan tenang. Yang keempat itu memisahkan urusan pekerjaan dari waktu istirahat. Yang kelima itu batasi penggunaan gadget 1 hingga 2 jam minimal sebelum tidur, supaya kita tuh nggak terkena mata kita terlalu terpapar radiasi blue screen dari HP. Lalu di sini terdapat sebuah cara tidur cepat dalam 1 menit yang diunggah oleh Dr. Setio BP di akun unggahan TikToknya, di mana beliau merupakan sebuah konsultan kesehatan di Indonesia yang mempublikasikan cara tidur cepat dalam 1 menit. Yang pertama itu menarik napas melalui hidung selama 4 detik, lalu menahan napas hingga 7 detik, buang napas dari mulut perlahan melalui mulut selama 8 detik. Hal ini dapat dilakukan hingga 3-4 kali sehingga tubuh tuh bisa langsung rileks dan mungkin bisa membuat tubuh kita menjadi lebih nyenyak. Lalu di sini ada beberapa alat bantu sebagai solusi pendukung tidur sehat. Yang pertama itu menggunakan sleep patch, di mana fenomena sleep patch ini tuh dia dapat meningkatkan waktu tidur atau mungkin tidur yang berkualitas juga dapat didapat bagi di kalangan pekerja modern yang sering mengalami insomnia atau stres. Lalu studi juga menunjukkan penggunaan dari melatonin melalui patch ini dapat meningkatkan durasi dan kualitas tidur. Biasanya sleep patch ini digunakan oleh karyawan di sektor dengan tekanan kerja yang tinggi seperti industri teknologi ataupun keuangan. Potensi risiko dari sleep patch ini tetap ada. Yang pertama itu penting, di mana risikonya itu penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum penggunaan rutin dari sleep patch. Lalu sleep patch hanya sebagai pendukung, bukan solusi jangka panjang untuk masalah tidur yang kronis. Lalu ada juga alat bantu yang lain yang untuk pendukung tidur sehat, yaitu melatonin gum, di mana suplemen ini berbentuk permen karet yang dapat mengatur siklus tidur karena di dalamnya terdapat melatonin yang merupakan hormon alami untuk mengatur tidur. Lalu di sini juga terdapat potensi risiko dari melatonin gum, di mana efeknya itu seperti pusing, mual, rasa cemas, atau kantuk berlebihan ketika digunakan terlalu panjang. Lalu tidak disarankan untuk ibu hamil juga, ya, yang menyusui atau orang dengan kondisi medis tertentu tanpa konsultasi dari dokter sebelumnya. Jadi kesimpulannya, tidur itu bukan musuh produktivitas. Justru dia sahabat karib dari produktivitas. Kalau hidup ini game, tidur itu tombol save progress. Kurang tidur bikin kita nge-lag, gampang error, bahkan bisa kena blue screen, baik secara fisik maupun mental.
Jadi mulai malam ini, yuk upgrade rutinitas tidur kita, matikan notifikasi, tinggalkan pekerjaan yang bisa ditunda, dan kasih diri kita hadiah paling simpel, yaitu tidur nyenyak. Ingat, tidur bukan tanda kamu malas. Itu tanda kamu peduli sama tubuhmu, sama mentalmu, dan sama kualitas hidupmu. Dan siapa tahu juga, setelah cukup tidur, kamu bukan cuma bangun lebih segar, tapi juga lebih dekat sama versi terbaik dirimu. Selamat tidur, semoga mimpi kalian malam ini lebih indah dari scroll TikTok sebelum tidur. Terima kasih.